Perkembangan teknologi yang pesat sangatlah membantu manusia dalam menjalani kehidupan menjadi lebih mudah. Kemudian bertransaksi, memenuhi kebutuhan, bersilaturahmi, semua dapat dilakukan dengan bermodalkan akses internet. Namun, tentulah hal ini juga membawa dampak negatif bagi penggunanya, salah satunya dengan maraknya kasus cybercrime. Menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data, yang mana artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Ada beberapa contoh kejahatan cybercrime yang akhir-akhir ini marak terjadi di dunia loh, terlebih di negara kita sendiri. Yang pertama adalah doxing dan cyberbullying. Masyarakat pastinya sudah tidak asing dengan istilah ini, karena semakin hari kasus cyberbullying di negara kita semakin menjamur. Disampaikan oleh UNICEF, cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dan doxing sendiri adalah kegiatan melacak identitas seseorang dari dunia maya yang kemudian digunakan untuk menyerang korbannya tersebut. Kedua hal tersebut saling berkaitan karena kerap kali pelaku cyberbullying melakukan hal doxing untuk menyerang korbannya. Cybercrime yang sering terjadi selanjutnya adalah pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas ini marak sekali terjadi pada public figure atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Dengan banyaknya atensi yang diterima oleh pemalsu tersebut, ia biasanya akan semakin cepat mendapat korbannya. Cybercrime model ini biasanya meminta bayaran berupa uang dengan cara mentransfer ke rekening tertentu. Maka dari itu, hendaklah kita lebih kritis sebelum melakukan sesuatu dengan mencari lebih jauh informasi yang ada. Yang selanjutnya adalah catfishing di media sosial. Dilansir dari halaman PHYS, catfishing merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan seseorang yang menggunakan informasi palsu untuk membuat identitas baru di media sosial atau berbagai platform online yang ada. Biasanya pemalsuan identitas tersebut berupa penggunaan foto yang diambil atau diedit dan informasi orang lain tanpa sepengetahuan pemilik data tersebut. Jenis cybercrime berikutnya adalah hacking. Tindakan ini dilakukan oleh para programmer yang sudah profesional dan biasanya mengincar kelemahan atau celah dari suatu sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Namun, jika kita melihat dari sisi lain, kegiatan hacking pada dasarnya tidak selalu dalam ranah kejahatan. Ada pula sisi positif yang bisa dilakukan para hacker, seperti digunakan saat untuk melacak keberadaan seorang buronan. Namun perlu digarisbawahi bahwa kegiatan ini perlu pengawasan dari pihak yang berwenang. Hal yang dapat kita simpulkan setelah mendengar penjelasan sebelumnya adalah semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula kejahatan dan sisi negatif yang mengintai kita. Kita tidak bisa mengatur perkembangan zaman, namun kita bisa mengatur diri kita sendiri untuk lebih waspada dan berhati-hati sebagai pengguna internet. Tingkatkanlah kewaspadaan pada sesuatu yang kita rasa mencurigakan dan janganlah mudah percaya dengan hal-hal yang disuguhkan.